أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan ajarannya. Allah melarang kita dari berpecah belah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yakni dengan ajaran Allah, dan janganlah kalian berpecah belah, kata Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Jadi setiap orang yang menginginkan persatuan, maka persatuan itu harus dibina dalam bingkai ajaran Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syariat Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersatu, berpegang teguh dengan ajarannya. Allah melarang kita untuk berpecah belah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak sependapat atau tidak bisa terima kalau ada orang yang mengatakan, apalagi yang mengatakan ini seorang ustadz atau seorang penceramah atau seorang yang dianggap sebagai seorang ustadz, bila ada ulama, syekh atau ustadz atau penceramah mengajak kaum muslimin agar selalu mentauhidkan Allah, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah, melarang kaum muslimin dari melakukan kesyirikan, melarang kaum muslimin dari melakukan yang tidak disyariatkan alias melakukan bid'ah, maka ulama ini dapat tuduhan pemecah belah umat. Ya, ustadz-ustadz, para ulama yang mengajak agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, agar manusia mentauhidkan Allah, agar manusia tidak menyekutukan Allah, para ulama ini justru dituduh pemecah belah umat. Dan ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin, pemutarbalikkan fakta. Para ulama, para ustadz dan para penceramah yang mengajak kepada tauhid dan sunnah, justru itu yang dianggap sebagai pemecah belah.
Sementara seseorang yang ajarannya sering bertolak belakang atau menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah, justru itu yang diyakini sebagai para ulama pemersatu. Jamaah yang dimuliakan Allah, supaya kita tidak salah menganggap seseorang sebagai ulama, atau supaya kita tidak ikut-ikutan menghina, melecehkan atau meremehkan ulama. Maka malam ini kajian kita akan membahas ulama warasatul anbiya atau ulama warasatil anbiya, ulama pewaris Nabi. Ini tentu juga untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang siapa sebetulnya ulama yang patut kita ambil ilmu darinya. Sekaligus supaya awak tahu mana pula orang yang dianggap ulama oleh yang lain, padahal sesungguhnya bukanlah ulama. Awak tidak tahu kenapa akhir-akhir kok banyak sekali serangan-serangan terhadap para ulama, baik secara fisik atau bahkan ulama-ulama yang sudah tiada, artinya sudah meninggal, itu pun tidak selamat dari caci maki dan pelecehan. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, akan kita bahas insyaAllah sia dan ba'a, ciri-ciri dan apa saja ciri-ciri ulama warasatul anbiya. Boleh tak duduk agak kemari, tak belakang rasanya Pak? Ya. Dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kitab ini, yakni Al-Quran, kami wariskan, kata Allah, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Al-Quran Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih di antara sekian banyak hamba. Dalam Zubdatut Tafsir, tafsiran dari ayat ini menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan, yakni hai Muhammad, kami wariskan kepada orang-orang yang berilmu dari umatmu kitab yang kami turunkan kepadamu, yakni Al-Quran. Dan tidak diragukan lagi, orang berilmu dari umat ini adalah Rasulullah, adalah para sahabat Rasulullah, kemudian orang-orang sesudahnya. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Fatir juga ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah adalah para ulama. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan ayat ini bahwa ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu agama.
Karena hal itu dapat membangkitkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hambanya kepada Allah adalah ulama. Maka Syekh mengatakan, ini ayat merupakan dalil tentang keutamaan ilmu agama. Bukan ilmu filsafat ya. Beda. Kata para ahli tafsir, dan dalam hal ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini menjelaskan yang dimaksud ulama di sini bukan ulama sufi, bukan ulama tarikat, tapi yang benar-benar ulama Islam. Ulama yang menguasai, mengamalkan dan mengajarkan ajaran Islam. Jadi ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu agama, karena ilmu agama itu dapat membangkitkan rasa takut kepada Allah. Ambo belum sempat menanyakan secara rinci kepada Ustadz senior kita di Jakarta, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Dulu beliau mengatakan, awak ko lanyu kicuah ada orang, itu bahasa awak awak kecen ilmu filsafat tu dalam bahasa orang lain. Padahal filsafat yang sabana itu dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke bahasa lain. Kecek beliau, ambolah membaca model bananan filsafat itu. Ia mengerikan, kecek beliau. Dan ketika kamu tanya, contohnya Ustaz, tidak usah, kata beliau. Pokoknya mengerikan. Jadi nan diajar di kampus-kampus tu atau nak kulit-kulit kecek beliau. Itu yang kulit-kulitnya, tidak nan sabana itu. Nan sabana itu luar biasa bahayanya. Lihat kini. Baik, walaupun nan kulit-kulitnya pelajari dia sebahagian mahasiswa atau mungkinlah jadi dosen, lihatlah kesesatan nan buat ini. Kalau lah model itu marah so takutnya kepada Allah le. Ilmu-ilmu lain tidak akan mengantarkan atau tidak akan membangkitkan rasa takut kepada Allah. Hanya ilmu agama yang membangkitkan rasa takut kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan, yang mengatakan bahwa yang paling takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah adalah para ulama. Tentu yang dimaksud di sini adalah ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Artinya para nabi tidak mewariskan materi. Wa innama warasul ilma. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang telah mendapatkan atau mengambil ilmu itu, sungguh dia telah mengambil bahagian yang besar. Kalau dalam agama awak, dalam agama Islam, ulama itu semakin tua semakin berilmu. Sahabat-sahabat Nabi karena mendapat didikan langsung dari Nabi,
walaupun di masa muda atau masih muda, ilmu mereka luar biasa tingginya. Apalagi di masa tua mereka. Seperti Mu'az bin Jabal, belum genap berusia 20 tahun, sudah menjadi ulama besar di kalangan para sahabat Nabi. Tapi bukan ulama filsafat. Ulama itu jamak dari kata alim, orang berilmu. Itu baru secara umum. Kalau mau kita beda-bedakan, ada ulama warasatul anbiya, ada ulama sufi, ada ulama filsafat, bahkan ada alim fil handasah. Dia alim dalam urusan teknik gitu. Nah, yang kita bicarakan ulama warasatul anbiya. Mu'az bin Jabal walaupun usianya muda dan sudah menjadi orang faqih di antara sekian sahabat-sahabat Nabi yang lebih tua umurnya, akan tetapi mewarisi ilmu daripada Nabi, yakni ilmu agama. Kita belum pernah mendapatkan keterangan atau penjelasan kalau sahabat-sahabat Nabi itu ada yang ahli filsafat. Kalaulah ilmu filsafat itu bahagian dari Islam, maka sahabat-sahabat Nabi atau bahkan Nabi sendiri akan terkenal sebagai seorang filosof. Akan tetapi tidak. Nah, akhir-akhir ini ada seorang anak muda yang ahli filsafat. Dia menghina, merendahkan dan meremehkan ulama sambil tertawa-tawa, tersenyum-senyum. Gestur tubuh dan gaya bahasa bicaranya dia merendahkan. Kata pengikutnya, tidak, dia enggak merendahkan, cuma bicara sesuai fakta. Bicara pun tidak sesuai fakta. Kita harus berhati-hati dengan syubhat. Karena dia menyambar-nyambar. Nyodek orang awak loh. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, sesungguhnya ilmu agama dipelajari hanyalah untuk meraih ketakwaan. Ya, ilmu agama dipelajari untuk meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu agama, kata beliau, harus diutamakan. Kalau bukan karena tujuan itu, niscaya ilmu agama akan sama dengan ilmu lain. Ulang ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, sesungguhnya ilmu agama dipelajari hanyalah dengan tujuan untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Kalau bukan karena tujuan itu, maka tentu ilmu agama sama dengan ilmu yang lain. Jadi, yang bisa mengantarkan seseorang kepada ketakwaan hanyalah ilmu agama, bukan ilmu-ilmu yang lain. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah, karena ilmu agama yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan, maka hendaklah kita mengetahui sumber pengambilan ilmu agama itu, yakni mengambil dari sumber yang benar, dan hendaklah kita bisa pula memahami
siapa yang pantas dijadikan sebagai rujukan dan guru dalam menimba ilmu agama. Jadi memang tidak boleh awak sembarang baguru. Memang tidak boleh. Kini mau tanya cek. Nan betul-betul menguasai ilmu agama tu, nan betul-betul beraja agama, atau nan beraja seketek-seketek? Tentu jawabannya nan betul-betul beraja agama. Ambo mencaliak dan menyaksikan seseorang nan betul-betul membagi waktu dan bahkan waktu yang disediakan untuk beraja agama lebih besar dari untuk yang lain. Di awal tahun 90-an, ambo menyaksikan sendiri seseorang yang ketika itu ditawarkan untuk mengambil gelar pendidikan di kampus, bahkan akan ditanggung biaya sampai tamat S3. Tapi beliau tidak mau. Ambo tanya langsung, kenapa tidak mau bang? Saking akrabnya dengan beliau, ketika sedang duduk berdekatan, ambo dan kawan-kawan tidak panggil ustaz, tapi kami panggil abang. Kenapa beliau tidak mau menerima tawaran? Dikasih duit untuk ngambil gelar-gelar supaya mungkin dengan maksud supaya suatu saat nanti tidak diremehkan oleh orang, supaya gelar-gelar itu mungkin memudahkan untuk berdakwah. Tapi justru beliau memandang, justru dengan adanya gelar-gelar itu, beliau takut menyesatkan orang. Begitu. Bagaimana nanti Doktor Fulan mengecek, nyudang ada orang kecek tu, nyu amalkan ada orang kecek tu, nyu sampein lo kena lain, nyu dasar, nyu jadi kalau dasar mengecek dan lain secara terus menerus. Dan bagaimana kata beliau, kalau yang saya katakan itu salah, orang terpengaruh atau langsung percaya karena yang mengatakannya adalah Doktor Fulan, maka kata beliau, cukup saya sebagai seperti sekarang. Tapi lihatlah setelah itu, betapa banyak hasil karya beliau. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ambo duduk di samping beliau, ambo saksikan beliau menuntut ilmu syar'i. Umpama, beberapa hari lagi beliau akan ngisi kajian Sahih Al-Bukhari. Hadis yang akan dibahas dalam kajian itu, beliau bahas dulu selama beberapa hari di Maktabah Lipia. Ambil kitab pertama, umpamanya ambil kitab hadis Bukhari, kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari yang akan dibahas. Umpamanya nomor hadis 1000. Beliau baca, beko kan di situ ada disebutkan nama perawi si fulan, si fulan, si fulan. Nanti di situ umpamanya ada catatan kaki. Maka kalau ada nama si fulan, maka beliau ambil umpamanya ini di sini ada si fulan begini kisahnya. Terdapat dalam kitab ini, maka akan beliau ambil kitab itu. Jadi tadi kitab 1, nanti tambah jadi 2. Di kitab yang 2 ini tentang tentang hadis atau sefulan yang dibacakan, disebutkan namanya di situ, ternyata bersambung pula. Ini juga dikisahkan dalam kitab ini, ambil si kitab udah 3. Begitu seterusnya sampai nanti selesai menjelang zuhur, meja yang panjang itu penuh dengan kitab. Rasa-rasanya melebihi waktu yang dihabiskan oleh orang-orang yang duduk di bangku perkuliahan. Itu tiap hari, kecuali hari libur. Kenapa? Karena hari libur kampus tutup.
Setiap hari. Antara jam 9 sampai masuk zuhur. Itulah salah satu contoh di tanah air ini. Orang yang mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menuntut ilmu agama. Apalagi yang saya lihat, ada orang Arab turun mendekat kepada beliau. Ternyata dia dosen Libya. Itu tadi siapa bang? Dosen. Ngapain dia bang? Minta referensi. Referensi apa? Dia sedang menulis, mau ngambil atau mau menyelesaikan S2-nya. Dalam hati saya, ternyata beliau menjadi rujukan bagi calon-calon tamatan S2. Kira-kira kalau di kampus, kalau beliau jadi rujukan, setara enggak dengan dosen tuh? Dengan guru besar. Terus datang lagi. Pernah beliau menceritakan bahwa datang direktur Libya, mudir, itu tadi menawarkan kepada beliau harta untuk melanjutkan pendidikan. Beliau tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Dimintalah kepada beliau, tolong kasih tahu kitab-kitab apa saja yang perlu kita tambahkan di perpustakaan ini. Perpustakaan terbesar di Indonesia berbahasa Arab. Dan beliau rendah hati. Karena salah satu ciri-ciri ulama pewaris Nabi, rendah hati. Tidak sok tahu. Suatu ketika saya duduk di samping beliau, datang seseorang menghampiri, Ustadz, bisa maaf mengganggu waktunya, saya mau konsultasi. Ya silakan. Kalau boleh tahu urusan apa? Mau sedikit konsultasi dan minta pencerahannya Ustadz, masalah rumah tangga. Kalau begitu jangan tanya saya, tanya Zul. Saya ada di samping beliau. Dia sudah menikah, saya belum menikah, kata beliau. Padahal beliau lebih tua dari saya. Kenapa? Karena beliau terlambat menikah disebabkan beliau sibuk mempelajari ilmu agama. Dan ketika itu pula beliau difitnah. Katanya mengikut sunnah tapi kok enggak nikah. Sebetulnya bukan enggak nikah tapi belum nikah. Ketika itu beliau belum mampu. Lihat. Padahal kan bisa ambil tuh kitab yang bicara tentang masalah rumah tangga. Kan bisa saja. Beliau yang menjelaskan. Tapi kata beliau, kalau itu tanya Zul. Dia pengalaman, saya enggak ada pengalaman masalah itu. Lihat rendah hatinya seorang ulama pewaris Nabi. Jadi tidak sok tahu. Itu gampang. Ini kitabnya sini. Jadi seseorang yang belum menguasai urusan rumah tangga, terus diminta nasihat tentang urusan rumah tangga, orang yang menjawabnya adalah orang yang memaksakan diri dalam sebuah hal, dalam suatu perkara yang dia tidak menguasainya. Nah, orang seperti beliau, dan saya saksinya, dan banyak lagi yang lain, teman-temannya yang lain, yang seleting dengan saya ketika itu, menyaksikan betapa beliau mencintai ilmu agama. Sampai menghabiskan masa, sampai terlambat nikah, disebabkan beliau sibuk belajar agama. Berbanding terbalik dengan sebagian orang. Dia lebih sibuk belajar filsafat. Dia lebih sibuk belajar sufi. Belajar tasawuf. Dibanding belajar ilmu agama. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita mengetahui sumber pengambilan ilmu.
Dan hendaklah kita memahami siapa yang pantas kita jadikan rujukan dan guru dalam menimba ilmu agama. Sudah pasti jawabannya adalah para ulama dan guru yang berusaha berpegang teguh dan istiqomah dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang menjaminnya. Nabi tinggalkan dua hal, jika berpegang teguh dengan keduanya dijamin tidak sesat. Maka kita cari ulama-ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kalau kita tidak ingin tersesat. Imam Ahlu Sunnah yang bernama Syekh Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu agama, yakni yang kamu pelajari, adalah agamamu. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu. Maka telitilah dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Ilmu agama itu sendiri, ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu. Maka teliti, lihat dari siapa kamu menimba ilmu agama itu. Jadi kita benar-benar diperintahkan untuk menimba ilmu agama benar-benar kepada ahlinya, yaitu ulama. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an ini, yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah. Siapa pewaris pertama Al-Qur'an setelah Rasulullah? Para sahabat. Siapa lagi? Tabi'in. Siapa lagi? Tabi'in. Kemudian ulama-ulama sesudahnya sampai ke zaman kita sekarang ini. Allah wariskan kepada hamba-hamba pilihan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri ulama warasatul anbiya adalah sebagai berikut. Tentu ciri pertama sebagaimana yang Allah sifatkan, yakni innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Maka mustahil seseorang dikatakan ulama kalau dia sendiri tidak takut kepada Allah. Bagaimana kita tahu seorang ulama itu takut pada Allah? Ya, dari sikap-sikapnya, dari pembicaraannya, dari akhlaknya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri ulama warasatul anbiya, beramal dengan ilmunya. Artinya ilmu yang dia ajarkan kepada umat dia amalkan. Fa innamal alim man amila bima alima. Seseorang dikatakan alim itu adalah seseorang mengamalkan apa yang ia ketahui. Jadi mustahil seorang dikatakan ulama, pertama bila dia tidak takut kepada Allah, yang kedua bila dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, ciri ulama warasatul anbiya, hatinya bersih dari syirik, hatinya bersih dari hasad, hatinya bersih dari keyakinan menyimpang. Ulama warasatul anbiya hatinya bersih dari syirik. Kenapa?
Karena syirik adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Maka ulama pewaris Nabi hendaklah mengikuti bagaimana dakwah Nabi terhadap umatnya, yakni melarang manusia dari kesyirikan. Jadi jika ada seseorang yang dianggap sebagai ulama tapi dia tidak peduli dengan kesyirikan, bahkan ikut mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan, itu bukan ciri ulama warasatul anbiya. Satu lo nyoba buat syirik, indak peduli nyoba kesyirikan, bahkan satu lo berang-berang, jangan larang lo orang buat syirik. Biasalah orang dalam keyakinannya. Kalau ada orang yang diulamakan, kemudian mode itu pendiriannya, itu bukan ulama warasatul anbiya. Karena ulama warasatul anbiya, dia sendiri hatinya harus bersih dari syirik. Kemudian harus bersih dari hasad. Hasad itu dengki. Ulama-ulama terdahulu, bahkan ulama-ulama sekarang, bila mereka berbeda pendapat, mereka sampaikan, kritikkan dengan menyampaikan dalil-dalil. Tapi kalau ada orang yang mengaku ulama, tapi hatinya hasad, makanya akan menjatuhkan ulama itu, menjelek-jelekkannya, menghinakannya, merendahkannya, mencemooh, dan lain sebagainya. Itu bukan ulama warasatul anbiya. Karena diremehkan, dilecehkan, dijatuhkan, itulah bukti dari hasad. Itulah bukti dari hasad yang ditujukan terhadap para ulama. Jadi orang yang mengaku atau bahkan diakui sebagai ulama, bila dia hasad, berarti dia bukan ulama warasatul anbiya. Sekali lagi garis bawahi, ulama warasatul anbiya, walaupun mereka berbeda pendapat dalam suatu masalah, masing-masing mereka mengemukakan dalil dan mereka sampaikan dengan adab. Maka ulama warasatul anbiya juga membersihkan hatinya dari keyakinan-keyakinan bid'ah. Kalau ada ulama yang ngecek, ada usah dibid'ah-bid'ahkan amalan orang lain. Bid'ah sesadoy mah, tu ma'anam banale kalau mode itu. Kalau ada orang yang mengaku ulama atau dianggap ulama, mode itu keceknya, berarti bukan ulama warasatul anbiya. Karena ulama warasatul anbiya pasti dia cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu salat. Gitu dulu, nanti kita pertajam masalah yang ketiga selesai salat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum salat Isya, Abo mendapat berita baik, kita ucap alhamdulillah. Alumni Pondok Tahfiz Al-Mukhtar dan sekaligus mengabdi di pondok setelah tamat dinyatakan lulus kuliah di Madinah. Jadi udah resmi. Jadi bahasa wai pacah talu. Mudah-mudahan motivasi untuk yang lain. Saudara Muhammad Khatami asal Pasaman Barat, alumni Al-Mukhtar dan mengabdi di Al-Mukhtar sampai insyaallah menjelang berangkat. Benar-benar pada hari ini dinyatakan sudah resmi sebagai salah seorang mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Yang lain rajin belajar ya, insyaallah. Bagaimanapun berangkat insyaallah, berarti bisa melaksanakan ibadah haji, bisa pula umrah berkali-kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita teruskan. Ciri-ciri ulama pewaris Nabi. Tadi kita sampai pada yang ketiga, yakni hatinya bersih dari kesyirikan, bersih dari hasad. Ya, kenapa harus bersih dari kesyirikan? Karena para rasul dan nabi tugas utama mereka adalah mendakwahkan tauhid agar manusia hanya menyembah Allah, melarang manusia dari menyembah selain Allah, memberantas kesyirikan, menegakkan tauhid. Itulah tugas utama para rasul. Ya. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dakwahnya mentasfiyah dan mentarbiyah. Mentasfiyah dan mentarbiyah. Apa arti tasfiyah? Yakni membersihkan keyakinan-keyakinan umat dari keyakinan-keyakinan menyimpang dan mengajarkan kepada mereka, yakni tarbiyah, mengajarkan kepada mereka keimanan, mengajarkan kepada mereka akidah tauhid yang benar. Mentasfiyah, membersihkan hati umat dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, dari keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Setelah itu menggantinya, mengisi, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, memahamkan kepada mereka iman yang lurus, yang kuat, yang kokoh. Jadi ulama pewaris Nabi itu ketika berdakwah memprioritaskan dakwah kepada tauhid, memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid, kemudian kepada sunnah sebagai bukti dari ucapan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, intinya mentauhidkan Allah, melarang manusia dari berbuat kesyirikan. Ulama pewaris Nabi mengutamakan dakwahnya kepada tauhid. Kemudian inti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beribadah kepada Allah, mengikut sunnah Rasulullah. Ulama pewaris Nabi, dia mengajak umat agar mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang kelima, dia sendiri mengikuti dan mengamalkan sunnah. Jadi ciri-ciri ulama pewaris Nabi, namanya juga ulama pewaris Nabi, maka dia mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan ulama pewaris Nabi sedangkan dalam ibadahnya kepada Allah tidak mengikuti sunnah Nabi? Tidak nyambung, konslet namanya. Ngaku ulama atau dianggap ulama pewaris Nabi, akan tetapi inyo sendiri membenci sunnah Nabi. Inyo sendiri tidak mengamalkan sunnah Nabi. Maka secara logika sehat, ulama pewaris Nabi adalah ulama yang mengikuti sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Ya? Mentarbiyah. Oh ya.
Mentasfiyah, membersihkan keyakinan umat dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Mentarbiyah, mengajarkan kepada umat keyakinan yang lurus, iman yang lurus, akidah yang lurus. Jadi tasfiyah membersihkan, tarbiyah mengisi. Tasfiyah dan tarbiyah. Kemudian yang kelima, mengikuti sunnah Nabi. Ulama itu sendiri ya mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah. Karena mustahil seseorang itu sebagai ulama pewaris Nabi kalau amalannya tidak mengikut sunnah Nabi. Apalagi membuat sendiri tata cara ibadah. Kemudian mau pula dianggap sebagai ulama pewaris Nabi. Ya, ulama itu sendiri mengikuti sunnah Nabi. Kemudian dakwahnya berdakwah, mengajak manusia supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mendakwahkan, mengajak kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Itu ulama pewaris Nabi. Kalau ulama warasatul anbiya yang masuk kategori sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka mereka adalah yang sangat dekat jaraknya dengan Rasulullah. Bahkan sahabat bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah. Maka mereka itulah salafus saleh. Adapun sesudah mereka mengajak umat agar memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Pemahaman sahabat sesuai dengan pemahaman sahabat, sesuai dengan pemahaman tabi'in, sesuai dengan pemahaman tabi'in. Sekali lagi, kita tidak pernah mendapatkan satu orang pun di antara sahabat Nabi sebagai ahli filsafat. Tidak juga tabi'in, tidak juga tabi'in. Ulama ya ulama, ahli filsafat ya ahli filsafat. Saya agak tegaskan sedikit dalam hal ini karena sangat tidak masuk akal kalau ada ahli filsafat dan dipanggil sebagai ustadz kemudian sampai mengomentari bahkan meremeh-remehkan ulama dunia, ulama kaum muslimin. Ya, ulama pewaris Nabi, ulama warasatul anbiya, mengamalkan sunnah Nabi semaksimal mungkin secara totalitas bahkan, dan mengajak umat untuk benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasul untuk kita contoh teladan yang baik. Maka ulama warasatul anbiya mengajak umat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah memerintahkan untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Berarti kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara makan. Ulama warasatul anbiya mengajak umat agar memuliakan sunnah Nabi, tidak meremehkannya. Sekali lagi contoh, saya berharap yang masih merokok tidak tersinggung, tetapi ini harus dijadikan contoh. Lihat, dulu ketika saya kuliah, ada seorang dosen berkata begini, saya heran melihat sebagian orang Indonesia katanya. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa kamu merokok? Kan cuma makruh. Kan cuma makruh, artinya dibenci. Padahal dibenci oleh Allah. Ini yang ditanya ini ustadz katanya. Terus kenapa kamu nggak pakai jenggot? Jenggot itu kan cuma sunnah katanya. Ya,
Ketika ditanya kenapa merokok, kan cuma makruh. Ketika ditanya kenapa nggak pakai pelihara jenggot, Rasulullah berjenggot, itu kan cuma sunnah. Jadi artinya diremeh-remehkan sunnah. Dianggap sunnah itu hal yang tidak harus diikuti, udah dibiarkan saja gitu. Saya lupa nama beliau orang Palestina, tapi pernah ngajar di kelas saya. Saya pernah belajar dengan beliau. Kok saya lupa nama beliau ya? Kadang-kadang beliau yang saya ingat, untuk mengatasi rasa ngantuk dari sebahagian mahasiswa, beliau kadang-kadang mencampur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Contohnya, alaisa hadza bilumayan? Bukankah ini lumayan gitu. Saya lupa nama beliau, tapi yang saya ingat di antara beberapa keluhan beliau begitu. Ya, saya ketemu atau wawancara dengan salah seorang ustadz seperti yang saya sampaikan tadi. Akan cuma sunnah. Jadi seakan-akan kalau kan cuma sunnah itu bisa ditinggalkan. Kalau kan cuma makruh, ya nggak apa-apa diamalkan. Padahal makruh itu dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Sunnah itu disunahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Jadi ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, mengajak umat agar senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama warasatul anbiya, mereka akan memperingatkan umat agar tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran sesat. Ya, karena ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu yang menuntun umat. Ini ikuti, ini jangan. Ini yang betul, ini salah. Karena memang ulama yang punya otoritas untuk menyampaikan itu. Setelah Rasulullah, setelah para sahabat, setelah ulama-ulama sebelumnya, tentu ulama sekarang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, maka tentu mereka yang punya otoritas untuk mengatakan, ini yang jalan yang lurus, ini manhaj yang benar, ini kesesatan. Contoh, ada orang mengaku sebagai muslim, tapi dia nggak sholat seperti sholatnya kaum muslimin. Ketika diperingatkan, wah ini salah nih, ini sesat nih, nggak boleh dikatakan, wah enak aja nyesatkan orang. Padahal udah jelas-jelas sesat. Kenapa? Karena dia nggak mau sholat seperti sholatnya kaum muslimin yang diwariskan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama pewaris Nabi, di dalam dakwahnya dia mengajarkan sunnah Nabi, kemudian memperingatkan umat agar tidak melakukan bid'ah. Karena melakukan bid'ah sama dengan menghina sunnah Nabi. Kalau bid'ah diamalkan berarti sunnah Nabi ditinggalkan. Kalau bid'ah diamalkan berarti dianggap sunnah Nabi tidak layak untuk diamalkan. Maka ulama pewaris Nabi pasti membenci bid'ah, karena bid'ah dibenci oleh Nabi. Ulama pewaris Nabi pasti mencintai sunnah, karena Nabi memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Ulama pewaris Nabi pasti memperingatkan umat dari bid'ah, karena Nabi yang memperingatkannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, awas kalian, jangan kalian buat perkara-perkara baru dalam agama. Maka mustahil seorang dikatakan ulama pewaris Nabi jika dia justru mengajak umat untuk melakukan bid'ah, jika dia justru meremehkan ulama yang mencegah umat dari berbuat bid'ah. Bid'ah sih sadoe mah, mana nelok le dadoe lok ci Allah aja lai. Mana ada kita bilang semuanya bid'ah. Yang bid'ah ya bid'ah, yang sunnah ya sunnah. Kita hanya mengajak manusia, amalkanlah sunnah, tinggalkanlah bid'ah. Tentu juga di antara ciri-ciri ulama pewaris Nabi, dia menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Artinya di sebuah masyarakat, amalan manusia mengikuti amalan nenek moyang, padahal mengaku muslim. Maka muncul di situ para ulama berdakwah, mereka katakan, ayo ikut sunnah Nabi, ayo kita ikut hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ini yang patut kita amalkan karena yang disunnahkan begini. Ini patut kita tinggalkan karena ini tidak disunnahkan. Jadi menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi
yang ditinggalkan oleh umat. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara ulama besar dan dikenang oleh dunia dan sudah kembali menghadap Allah dan sudah selamat dari fitnah, masih saja ada anak-anak yang berani menghina beliau. Siapa nama beliau? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dalam video si Fulan, saya tonton videonya, dia meremehkan Syekh Albani. Syekh Albani itu kan cuma pentakrid hadis. Kita cuma kalah karena dia sering membaca saja, banyak membaca. Mahasiswa-mahasiswa saya semester 1 juga bisa mentakrid hadis. Dengan penuh keangkuhan dan gestur bahasa, gerak tubuhnya mengatakan itu cenderung kepada cemooh. Beliau tuh kan nggak pernah kuliah. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, sebagaimana ulama-ulama sebelumnya, adakah kita mengenal Dr. Imam Al-Bukhari, Dr. Imam Muslim, Dr. Abu Daud, Dr. At-Tirmizi? Nggak ada kan? Tapi Syekh Albani walaupun tidak kuliah, tidak pernah kuliah, tapi beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Islam Madinah selama 3 tahun. Hebat nggak tuh? Hebat nggak tuh? Hanya orang yang berakal sehat lah yang bisa mengakui itu sebuah kehebatan. Semoga Allah SWT merahmati Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan semoga kaum muslimin mendapat ilmu bermanfaat dari karya-karya beliau. Dan jika ada kesalahan beliau, maka ulama-ulama besarlah yang bisa meluruskannya. Dan jika beliau salah, beliau tetap dapat pahala. Dan jika beliau benar, justru mendapat pahala 2 kali lipat. Sementara yang mencaci sudah pasti mendapat dosa. Demikian, semoga Allah SWT memaafkan kita, memaafkan kaum muslimin, dan semoga orang-orang yang terlanjur menghina beliau diberi hidayah oleh Allah SWT kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, kita serahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Bagaimana? Pertanyaan, bagaimana pendapat Ustadz tentang banyaknya perbedaan dan khilafiyah di antara para ulama dalam memahami suatu hukum agama? Apakah kita tidak termasuk taklid buta bila tidak mau membuka hati untuk menerima perbedaan yang sepertinya masih berpedoman kepada hadis dan Al-Quran? Itu tadi, semuanya mengatakan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Akan tetapi harus menurut pemahaman salaf, pemahaman ulama salaf. Kalau tidak akan berbeda. Ini ada di sini. Ini ada sebuah buku yang difotokopi, judulnya Al-I'tilaf wal-Ikhtilaf. Saling berlemah lembut dan berbeda. Kita harus bisa membedakan kata ikhtilaf dengan khilaf. Dalam buku ini dijelaskan. Beda ikhtilaf dengan khilaf. Ikhtilaf adalah berbeda pendapat dalam suatu dalil. Dalilnya umpamanya sebuah hadis, kemudian berbeda dalam memahaminya. Itu yang dikatakan ikhtilaf. Namun khilaf berlawanan dengan sunnah, itu khilaf namanya. Khilafus sunnah. Jadi kalau ada orang berakti-akti, nenek mereka sudah sholat, kemudian awak katakan, jangan begitu, itu tidak ada sunnahnya. Kemudian ada orang mengatakan, itu masalah ikhtilaf.
Itu masalah khilafiyah, tidak usahlah dibahas. Betul itu masalah khilafiyah. Apa arti masalah khilafiyah? Masalah yang benar-benar bertolak belakang dengan sunnah. Jadi masalah khilafiyah, masalah yang bertolak belakang dengan sunnah. Akan tetapi ikhtilaf, dia mengikut sunnah tapi berbeda cara memahaminya. Itu dikatakan, itu yang boleh. Ikhtilaf itu yang boleh. Berbeda dalam memahaminya. Tapi perbedaannya bukan perbedaan yang menyebabkan sampai meninggalkan syariat. Bukan. Jadi banyak sekarang orang yang dianggap ulama, tapi amalan mereka bertentangan dengan sunnah. Khilafus sunnah. Jadi bagaimana menyikapinya? Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya, ikutilah ulama yang berpegang teguh dengan sunnah. Jadi kalau ditanya sikap ambo, bahas sikap masalah khilafiyah, itu memang ya khilafiyah. Khilafiyah artinya bertentangan dengan sunnah. Tapi masalah ikhtilaf, itu baru betul. Bahas masalah ikhtilaf contohnya, setelah sami'allahu liman hamidah, masalah ikhtilaf, setelah sami'allahu liman hamidah, setelah i'tidal, apakah dilipek tangan atau lurus se? Itu ikhtilaf namanya tu. Apakah lutut dulu kalau mau sujud atau tangan dulu? Itu ikhtilaf namanya. Nabi kalau takbiratul ihram sebatas dado mangkek tangan, sebatas bahu atau sebatas telinga. Memang begitu sunnahnya. Tapi kalau ada orang mudeko takbiratul ihramnya apa yang mudeko, itu bukan ikhtilaf namanya, khilaf, bertentangan dengan sunnah. Jadi kini muncul orang-orang yang mengaku-ngaku ustaz, kemudian orang yang diustadkan, kemudian didukung oleh media. Tak tahu apa gunanya, apakah mengalihkan perhatian atau bikin kacau. Jadi sikap ambo tetap mengajak manusia agar mengikuti ulama-ulama yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai pemahaman salaf. Seperti yang bacaan tadi. Liado ada pek berita sahabat Nabi sebagai ahli filsafat. Liado ada pek berita. Bahkan kata Imam Syafi'i, hukumanku kata Imam Syafi'i, kalau ada orang beraja ilmu kalam itu filsafat, kabeh itu iri je kudo sepanjang kampung itu. Itu kata Imam Syafi'i. Begitu jeleknya ilmu filsafat tu. Kini pengurus masjid nyundang orang begitu ke masjid. Guna itu. Pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Barek pertanggungjawaban. Rumah Allah dijadikan untuk mencaci-caci agama Allah. Untuk mencaci ulama yang dipuji oleh Allah. Sesungguhnya di antara hamba yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Untuk bala cara aku bersuruh Allah ambo membuka hati untuk menerima perbedaan. Tak bisa. Perbedaan yang ditolerir bisa. Artinya beda dalam memahami. Bukan berseberangan dengan pemahaman yang benar. Apakah kita tidak termasuk taklid buta? Yang taklid buta tu, iyo kecak orang iyo cak awak ada tantuan tahapunan dia yon. Itu taklid buta namanya. Ya, tapi kalau beda dengan ittiba, ada kecaian ittiba tu mengikuti seseorang nan jalah ikutannya. Pokoknya ada seorang ustaz terkenal inyo berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nyo mengaji, nyo jalehan, ikut Al-Quran nyo ayat sekian, ikut Sunnah riwayat sekian. Begini pendapat ulama, begini pendapat salafus soleh, begini kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Tu awak ikuti orang tu. Itu bukan taklid buta namanya. Tapi ittiba, mengikut. Ya. Tidak mau membuka hati untuk menerima perbedaan yang sifatnya masih berpedoman pada hadis dan Al-Quran. Ikulah syubhat ke? Ya, apa yang dikatakan syubhat? Mereka tetap mengatakan awak berdasarkan Quran dan hadis lonyo. Tapi pertanyaannya, ala fahmi man? Sesuai pemahaman siapa? Contoh, tekanar yang bocek. Ambu dulu berkantor di Jakarta di jalan Otestaraya. Di samping kantor kami ada musala ketek.
Nama isi pengajian situ Habib. Lupa mau nama Habibnya. Nanyo bahasnya kitab Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in yang ketek tu ah. Dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada hadis berbunyi, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat amalan-amalan baru dalam ajaran agama ini, maka amalan itu ditolak. Tahu enggak apa kata Habibnya dalam mengajarkan hadis itu? Ini makna hadis ini adalah siapa yang membuat hadis baru. Hadis hadasa, ahdasa, tambah aja alif di depan, itu maknanya membuat hadis baru gitu ini. Nyuplesetkan. Mana bisa wak terbuka tiawak jurang muda itu. Ini hadisnya dibaca Pak. Tapi nyuplesetkan maknanya. Nah gitu ya. Ikut pertanyaan model ikut untuk meneguhkan hati insyaAllah. Kemudian untuk mengatasi keraguan-raguan. Karena memang itu syubhat dan disebarkan. Bukalah hati untuk perbedaan. Salamulai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah berdasarkan Quran dan Sunnah, bersatu. Tak berbeda dah. Kalaupun berbeda mudah tadi. Adonan Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd, tangannya tapi tetap tak bersedekap. Atau lapeh tangannya ke bawah. Kan ada baca kawah sudah itu. Woi, mengang lipek tangan orang tadi. Aden dia lapeh ke bawah. Kan tak bertinju sudah itu dah. Itulah menerima perbedaan namanya itu. Berdasarkan sunnah. Jelas ya? Tapi yang mereka inginkan tidak. Kalau kami bazikir nanek sudah salat, kalian hendak ajan, kalian harus rela nerimo amalan kami itu. Jangan kalian kecek-kecekan lo, itu salah. Itu mungkin yang mereka maksud. Terimalah, lapang hatilah dalam perbedaan. Di sebagian pondok pesantren, acara wisudanya dimeriahkan oleh joget koplo. Nanti mereka suruh awak menerima itu. Terimalah perbedaan. Mana bisa. Kemarin dapat lo sebuah contoh video. Judulnya Tabligh Akbar. Tapi ada artis roknya di atas lutut. Nanti suruh menerima perbedaan. No. Nggak mau. Nggak bisa. Nah, jadi mereka sebar syubhat. Hargailah perbedaan selama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kini awak saya nama hargainya. Ini nak hargai awak dah. Jangan kena awak ulama nak hargai dah. Habis saya awak dia menghargainya. Iya kan? Ambo berhusnuzon supaya semoga pertanyaanku untuk semakin meneguhkan pendirian dan menghilangkan keraguan-raguan terhadap syubhat. Di Indonesia ada orang yang dianggap sebagai wali. Orang gila. Nya masalah gilo kok banyak mah. Ada orang yang benar-benar gilo, ada orang yang kerajonyo nyubuat orang lain gilo. Hah? Ada yang gilo-giloan. Di Indonesia ada orang yang dianggap wali, namun seperti orang gila dan banyak pengikutnya. Betul. Kan dalam hadis Nabi, wa hadhihi subul ala kulli ra'si sabili minha syaitanun yad'u ilaiha. Ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman. Rasul membuat jalan-jalanan bercabang-cabang di kiri-kirinya, kiri dan kanan. Jalan-jalanku kecek Nabi, di ujungnya ada setan mengajak. Maka tidak mustahil leadoja aliran sasek muncul, ada pengikutnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu muncul aliran sasek, seluruh pengikutnya mulai ketek sampai tua telanjang bule. Banyak loh yang ikut. Memang tidak aneh. Ya, sampai ada setanan mengompori majak. Jadi akalnya diambil oleh Allah. Betul. Memang diambil oleh Allah akalnya gilu gitu. Karena begitu dekat dengan Allah. Salah.
kita belum pernah mendapatkan sejarah bahwa wali Allah itu gilo. You aneh-aneh ya, you sebenarnya aneh. Apakah betul Ustaz? Tidak betul. Salah besar. Yang dikatakan wali Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Walaupun inyo sebagai seorang tukang sapu. Kemudian diberi oleh Allah keutamaan-keutamaan. Dan terjadi pada dirinya kejadian-kejadian luar biasa. Tapi kejadian luar biasa kok bukan gilo. Umpama jatuh pesawat, seluruh penumpangnya mati, kecuali seorang, jangankan ke mati, kumuh sedak baju itu. Kemudian diketahui dia adalah seorang yang taat beribadah. Itu wali Allah. Tapi tidak bisa dipelajari kayaknya doh. Ilmu selamat dari kapal jatuh. Itu pertolongan Allah untuk walinya. Karena kesolehannya. Abalau orang gilo kesoleh. Berasiahnya dah obeh dia. Bercakap abu asyik dah tentu. Apalagi gosok gigi. Mungkin kotorannya makan lah. Ajang gilo luak sama dia orang tu. Wal'iyadzubillah. Kadang-kadang di saat awak sedang susah-susah kok banyak masalah, bisa juga galak dia nyorak. Jadi anggap saya pelawaknya ledak ulama tu dah pelawak. Ada sebuah hadis, ilmu itu akan kembali ke Makkah dan Madinah seperti kembali ke sarangnya. Apakah benar redaksi hadisnya dan apakah hadisnya sahih? Ambo lalu pulau bisa ambo cari lihat lu. Ya, tapi yang jelas pemahamannya maknanya seperti itu. Artinya ilmu itu akan kembali ke pusat dia pertama kali diturunkan oleh Allah SWT. Kau mesti simpan cik kau. Redaksi hadisnya tu ambo cari. Supaya ambo nak ingin setengah-setengah. Nyo masih terbayang-bayang. Tapi lalu pun ambo secara komplitnya. Setelah iqamah dikumandangkan, kemudian masih ada orang yang solat sunnah. Apakah boleh lewat di depannya? Kalau iqamah sudah dikumandangkan, ada orang yang solat sunnah. Kalau solatnya masih di awal, putuskan. Langsung bergabung jo solat wajib. Tapi kalau nyolat tahiyat, lah di akhir, selesaikan. Dan memang tetap tidak boleh awak lewat, ya kosongkan sebentar dulu. Sampai nyo selesai baru awak. Makanya bagi kita yang masbuk, ya awak solat sunat awak baru kamu mulai baru. Orang solat 2 rakaat, solat subuh umpamanya. Itu tinggal banyak. Putuskan itu kemudian ikuti solat wajib. Manakah yang lebih sahih? Kalau selesai i'tidal ya, bangkit dari rukuk, bersedekap atau melepaskannya. Masing-masing punya dalil yang kuat. Masing-masing punya dalil yang kuat. Karena apa? Karena dikatakan kembali kepada posisi awal. Perbedaan pendapatnya, posisi awalnya, apakah posisi awal berdiri dalam keadaan bersedekap atau posisi awal berdiri secara umum. Kalau ambo memegang pendapat berdiri secara umum tanpa bersedekap. Itu yang dikatakan ikhtilaf. Perbedaan pendapat. Yang dikatakan khilaf, setelah sami Allahu liman hamidah, langsung sesekali sujud. Tidak ada jedanya. Ya. Pernah cari orang salat contoh-contoh ayam. Yang petang tu. Salat tarawih 20 rakaat 7 menit. Itu benar-benar khilafus sunnah. Itu betul-betul khilafiyah. Bertentangan dengan sunnah. Wallahu a'lam. Demikian pertanyaan. Mungkin naduna langsung.
Cukup ya? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ilmu filsafat tadi, Ya. apakah ajaran dari ilmu filsafat tersebut banyak bertentangan dengan sunnah atau gimana? Ya. Seperti yang mau katakan tadi, tidak kita terima, tidak kita temukan seorang pun dari 3 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah, umat terbaik dari umatku. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in tidak ditemukan satu pun di antara mereka sebagai ahli filsafat. Itu dulu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, hukuman untuk orang yang belajar ilmu kalam atau filsafat adalah dikabek badannya, diirik sepanjang kampung Jokudo. Itu perkataan Imam Syafi'i. Orang Indonesia mengaku pengikut mazhab Syafi'i, tapi entah dalam urusan apa mereka mengikut Imam Syafi'i. Ambo sabuin saya lah cik contoh. Seorang mahasiswa, dosennya mengatakan salah satu dari ilmu filsafat adalah Allah memiliki beberapa kemampuan. Ketika Allah sedang lemah, tidak berdaya, maka terjadilah dunia dengan sendirinya. Itu filsafat tu. Kurang ajar. Dalam filsafat boleh memikirkan siapa menciptakan Allah. Soalnya kecek ustaz tak boleh disampaikan di korban ke itu. Sabek ku bisa menyambar-nyambar. Apa kau tak dengar dia anak kata ni tanya kau apa jawabannya. Apa itu dalam filsafat tu. Makanya tak boleh. Makanya dalam filsafat tu bebas berfikir apa saja. Kalau ditanya tak jawab dia apa? Iyalah. Sesat dan menyesatkan. Ahli-ahli filsafat tu kan hidup sebelum Isa Al-Masih. Lihat ada tersabit masalah filsafat dalam Injil. Kalaulah Aristoteles, Plato dan kawan-kawan itu adalah orang soleh atau wali Allah, sebagaimana Zulkarnain, sebagaimana Luqman Zulkarnain bukan nabi, tapi dua-duanya disebut dalam Al-Quran. Mereka orang hebat. Bagaimana hebatnya Zulkarnain? Bisa sampai ke tepi bumi. Ke tepi sebelah timur, tepi sebelah barat, tepi utara, tepi selatan. Jadi nalah basuh tepi bumi itu Zulkarnain. Bahkan bisa membuat tembok gadang dan mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Kalaulah filsafat itu ilmu hebat dengan tokohnya Plato, Aristoteles dan yang hidup sebelum Isa Al-Masih, mengandak tasabui dan tak dibahas dalam Injil. Apalagi dalam Al-Quran. Ilmu filsafat itu bukan ilmu dari Islam, tapi diseret-seret. Ambolah beraja kami di perkuliahan kami belajar Ghazwul Fikri. Dikatakan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Jadi setelah generasi ketiga dari yang disebutkan oleh Nabi itu, sudah itu mulai menurun kualitas umat Islam. Inilah mulai mereka sudah mulai cinta dunia. Mereka sudah mulai malas belajar agama. Ketikalah mulai cinta dunia, malas belajar agama, maka masuklah paham-paham lain. Jadi ilmu filsafat itu dikenal dengan ilmu kalam ya. Namanya kolam. Ndak obe, ndak joleh. Jadi kalau ndak batu-batu hadir awak dalam majlis ilmu yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bisa-bisa awak tabok arus. Secara logika mereka lah ampamai. Ya, kalau dalam filsafat itu akan awak diajarkan bebas. Bebas. Kamu lakukanlah sesuka hatimu, sesuai keinginanmu. Yang lain tidak usah cegah-cegah. Salah nuri awak, tapi betul nurinya.
Kalau gitu gunanya dakwah. Gunanya amar ma'ruf nahi mungkar. Gunanya agama mulai. Dulu pernah kita bahas di sekolah. Beda ajaran Islam dengan sekuler. Dalam sekuler itu nyuruh bebas-bebasnya. Nggak usah salah-salahan orang. Karena orang yang disalahan, inyo bana nuri inyo. Awak nuri awak bana, salah lu nuri inyo. Amalkan salah seorang-seorang. Kalau begitu, indah ada amar ma'ruf nahi mungkar lay. Gunanya lay agama kalau gitu. Tapi Pak, mereka sebagaimana yang Allah firmankan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wa ya'ballah, tapi Allah enggak mau. Wa yutimmu nurahu walau karihal kafirun. Allah akan sempurnakan cahayanya walaupun orang kafir itu tidak suka. Jadi mereka hanya seperti mau menanduk gunung. Jangan kasihan gunung nang karuntuah, tapi bikinlah kepala nang kacaye, nang kapiang itu. Jadi semoga kita istiqomah, hati-hati dengan subhat-subhat supaya awak tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Tetap istiqomah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala iman, tsabbit qalbi ala Islam. Tentu Allah paling tahu iman nang sebenarnya, Islam nang sebenarnya. Ya, demikian kajian kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.